selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur kembali ada di rumah Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Kita percaya bahwa Allah sudah hadir tempat ini. Roh-Nya yang kudus sudah hadir di sini. Dengan kuasa-Nya mengalir. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi saat ini. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ini kami Bapa, umat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu. Engkau Allah yang besar. Karunia-Mu Bapa,
dengan puji-pujian kepada Allah kita. Haleluya.
Dia punya Allah yang seperti itu, yang dahsyat, yang hebat. Kemanakah kita akan pergi jika sesuatu terjadi dalam hidup kita? Kita akan berlari kepada Tuhan karena Dia adalah kekuatan kita. Kita membutuhkan Tuhan lebih-lebih lagi saat ini. Kita perlu Tuhan lebih-lebih lagi saat ini karena kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang masih ingin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan pergi dari hati kami, dari ruangan ini, ada roh Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara tetap sehat karena ada perlindungan dan penyertaan Tuhan, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin bersama dengan saya. 2, 3, haleluya. Belum semuanya. 2, 3, haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Sekaligus selamat juga mendengarkan buat saudara yang mendengarkan melalui channel YouTube. Saudara mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan video, di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Juga saudara yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang saudara sudah lihat di slide, topik khotbah periode ini adalah uang atau Allah. Kalau saya tanya ini kepada saudara yang hadir atau yang mendengarkan di rumah, langsung dengan cepat akan menjawab Allah. Tetapi dalam prakteknya 90% lebih akan tertuju kepada uang. Seperti yang pernah saya contohkan beberapa waktu lalu. Saudara misalnya digaji 3 sampai 5 juta, hari Minggu bisa libur, bisa ke gereja, Kersel bisa datang. Tetapi karena prestasi saudara, kebaikan hati saudara, saudara lalu dipanggil oleh pimpinan dan saudara ditunjuk menjadi manajer. Let's say
gaji saudara menjadi 50 juta, 10 kali lipat. Dengan catatan sewaktu-waktu minggu diperlukan harus ada, dan yang pasti jam kerjanya juga lebih panjang sehingga Kersel tidak bisa datang. Saya yakin sebagian besar akan mengambil itu dan menomorssekiankan Allah. Tidak datang gereja tidak apa-apa, kan alasannya bisa melihat rekaman khotbah lewat YouTube. Padahal hari Minggu sudah dibuka gereja. Kersel nggak datang nggak masalah, ya. Khotbah ini mungkin sederhana, tapi mungkin ini suatu teguran dari Tuhan kepada saudara. Sebab tidak bisa kalau kita nganggur baru kita ke gereja. Kalau kita sibuk tidak ke gereja. Dekat kami ini sudah tahu ada rumah ibadah yang lain. Saudara boleh tanya sama pengerja gereja, setiap hari Jumat saya buka pintu gerbang di depan. Kenapa? Sebab parkir mereka tambah lama tambah penuh. Dan saya buka gereja supaya mereka bisa parkir di gereja, itu pun juga penuh. Mereka kalau hari Jumat tidak mau diganggu. Bahkan sudah pernah saya katakan, tempat makan yang terkenal antara Surabaya Madura, Bebek Binjai itu. Waktu kami ke sana hari Jumat dia tutup. Tulisannya buka setelah sholat Jumat. Di dekat rumah saya ada pisang goreng yang terkenal. Dia juga tutup sesudah sholat baru buka. Seandainya ini dibalik saudara yang punya usaha itu, kira-kira gimana? Oh, kalau hari Minggu lebih rame Pak. Ya memang, karena mereka libur, orang-orang libur. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu bisa memberkati saudara dengan cara-cara yang lain. Yang atas, do you understand what I'm talking about? Amin. Hati-hati kalau berkat itu mulai datang. Saya ulangi, hati-hati kalau berkat itu mulai datang. Karena orang Israel justru banyak berbuat dosa waktu mereka sudah sampai ke tujuan. Apa tujuan akhir mereka? Tanah perjanjian. Begitu sudah masuk dalam daerah comfort zone, zona nyaman, mereka lalu lupa sama Allah dan banyak berbuat dosa. Setiap anak Tuhan yang benar-benar mengikuti Tuhan, saya yakin pasti akan diberkati oleh Bapa di surga. Tetapi hati-hati dengan berkat yang saudara terima. Firman Tuhan ini saya ambil dari Yeskiel 28 ayat 1 sampai 10. Yeskiel 28 ayat yang pertama sampai ke 10. Mari kita baca nomor 1 ini dengan suara yang yakin. Ganti kata saudara dengan saya, yang di rumah juga membaca. 2, 3. Selalu sadari siapa saya. Ya, saudara mesti selalu sadar, saudara itu siapa, Allah itu siapa, bukan siapa kamu, bukan, siapa saya. Ayo kita baca bergantian 1 sampai 3, ya. Ayat 1 saya yang baca, ayat 2 pria, ayat 3 wanita. Yeskiel 28 ayat 1 sampai 3. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia,
katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah, di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Amin. Ya, Raja Tirus itu bisa diganti dengan nama saudara. Tetapi dalam firman Tuhan diberikan contoh. Disebut di sana Tirus. Kota Tirus pada saat itu adalah pusat perdagangan di Timur Tengah. Kalau namanya pusat perdagangan, namanya berarti kaya orang-orangnya, makmur. Kota pelabuhan. Kalau pusat perdagangan zaman dulu itu kota pelabuhan. Dan pada saat itu dipimpin oleh Raja Itobaal ketiga. Itobaal atau bahasa lainnya Etbaal. Ya, jadi ada Itobaal 1, 2, 3. Pada saat itu Raja Itobaal 3. Dan dia karena melihat negeri yang dia pimpin begitu kaya, begitu maju, khususnya orang-orang di Timur Tengah, pusat perdagangan di sana, dia lalu menjadi sombong. Dalam firman Tuhan ada beberapa contoh orang menjadi sombong. Ada orang yang kaya, dia melihat kebun anggurnya. Kebun anggur itu dia melihat kekayaannya. Zaman sekarang dia melihat depositonya, tanahnya, asetnya. Dan dia berkata, anyem, tenanglah hatiku. Ini sampai 7 turunan gak akan habis. Ya, firman Tuhan menulis, ada suara, hai bodoh. Itu loh. Dan dalam khotbah ini, itu Baal dia mengatakan, aku adalah Allah. Coba lihat ayat yang kedua. Dia menjadi sombong. Dia berkata, aku adalah Allah. Terus itu Baal itu berkata, aku duduk di tahta Allah. Kelihatannya tahtanya cukup mewah mungkin ya. Saya bisa bayangkan tahtanya cukup besar, cukup megah, cukup mewah. Tetapi sesudah titik itu ada kata, padahal engkau adalah manusia dan bukan Allah. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan sekali-kali saudara suka berkata, woi, saya tuliskan itu Baal itu punya spirit tinggi hati. Orang yang punya roh tinggi hati, itu dia garis keturunannya Lucifer. Karena Lucifer ini juga tinggi hati. Di surga itu ada beberapa pemimpin malaikat. Malaikat Mikael, dia pemimpin pasukan perang. Malaikat Mikael, putra Sanjaya, dia pemimpin pasukan keramik. Ya. Gabriel, juru bicara, pemberita. Tetapi pemimpin malaikat yang paling dekat dengan Allah, itu adalah Lucifer. Kenapa? Karena kan tidak terus-terusan ada peperangan, tidak terus-terusan Gabriel ini menyampaikan pesan. Tetapi kalau puji-pujian itu harus selalu ada pujian
di sekitar tahta Allah dan pemimpinnya itu adalah Lucifer. Sudah pasti suaranya bagus. Dia menguasai teknik musik, teknik vokal. Dia mungkin bisa menyanyi 3 oktav, luar biasa. Ya. Dan saudara perhatikan, di dunia ini penyanyi-penyanyi yang top, saya boleh katakan mereka sudah dimasuki rohnya Lucifer. Tinggi hati, contoh almarhum bukan Michael Putra Sanjaya, Michael Jackson, ya, jadi sombong dia. Lady Gaga, Julius Lehat, coba lihat. Lucifer ini selalu ada di dekat tahta Allah dan dia menjadi sombong. Dia ingin menjadi seperti Allah. Saya lihat nasibnya Lucifer, dia ditendang dari surga. Bagi Allah kehilangan Lucifer dan para fansnya, pengikutnya, tidak masalah. Allah bisa menunjuk orang-orang malaikat-malaikat yang lain untuk memuji dia, tidak ada masalah. Dan itu Baal ini berkuasa antara tahun 591 sampai 573 before Christ. Kalau before Christ itu tahunnya mundur. Kebetulan masa pemerintahan itu Baal ini bersamaan dengan masa hidupnya Daniel. Sekali lagi bukan Daniel Mansur, tapi Nabi Daniel. Bersamaan dengan masa hidupnya Daniel. Jadi istilahnya satu angkatan. Dalam ayat 3 ditulis, kalau sudah lihat di sini, memang firman Tuhan menulis hikmatmu, mu-nya ini artinya itu Baal, Raja Tirus kan. Hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Loh. Daniel ini luar biasa hikmatnya. Dia bisa mengartikan, memberitahu mimpi yang bahkan rajanya tidak memberitahu mimpinya itu apa. Sulit loh saudara, misalnya saya bermimpi. Ya, saya ingatkan kepada saudara, jemaat Tuhan di Gereja Kristus Hadapan dan juga yang mendengarkan. Jangan suka percaya sama mimpi-mimpi. Jangan suka mengartikan mimpi itu apa. Saya kaget, jemaat saya dalam minggu ini mengatakan, waktu itu pasangan saya lagi sakit Pak, dia kelihatannya sudah mau meninggal. Malamnya saya tidur, saya mimpi apa? Pesta kawin, manten. Kalau orang Jawa, adat kejawen itu, kalau mimpinya manten artinya apa? Ada kematian. Jadi saudara tuh jangan senang kalau mimpi manten, nanti mati katanya. Ya benar ya orang Jawa ya. Kok yang ngangguk-ngangguk Pak Robi ini Ambon atau Jawa iki. Mimpinya gitu, pagi-pagi dia telepon. Aduh Pak, saya mimpi manten. Saya bilang kenapa kalau soal manten orang mimpi kok. Cuma mimpi. Itu artinya ada kematian. Mungkin pasangan saya mati. Saya maunya jawab, ya wis nek mau mati yo. Kamu nih anak Tuhan. Nyawa di tangan Tuhan, bukan di tangan mimpi. Amin. Kalau ada orang yang tanya kepada saudara, tetangga saudara, aku semalam mimpi gini loh. Saudara dengarkan baik-baik, supaya dia kelihatannya senang saudara. Ya, saudara dengarkan baik-baik, supaya dia antusias. Lalu terakhir saudara, orang cuma mimpi kok kamu pikirin. Aku semalam mimpi ya, megang emas, tahu kamu, megang emas. Bangun-bangun yang tak pegang, emas Henok. Puji Tuhan, istrinya Henok sudah sembuh ya. Kamu mesti terima kasih sama Dokter Dani. Tuhan menolongmu. Pas dia kuliah di spesialis kandungan, pas sudah. Coba enggak, Dokter John yang akan datang, hancur kamu. Firman Tuhan tuh ngomong loh, hikmatnya itu Baal ini lebih daripada hikmatnya Daniel. Daniel ini luar biasa. Rajanya itu sengaja enggak mau ngomong mimpinya itu apa. Ternyata Daniel bisa kasih tahu mimpinya dan mengartikan dan betul.
Terus tidak ada rahasia yang terlindungi bagimu. Nah saya tulis di sana, dalam hal apa? Kok itu Baal ini dibilang hikmatnya lebih besar dari hikmat Daniel? Daniel itu juga terkenal saudara, jangan lupa kerajaan Babilonia pada saat itu menguasai dunia. Loh Pak, bukan Tirus, Tirus ini kan di Timur Tengah. Babilonia ini lebih besar. Seperti nama Jokowi di Amerika, di Eropa, di Australia terkenal dia. Dan kalau nggak salah Presiden Jokowi menjadi pemimpin G20 ya barusan ya. Dikenal. Daniel ini juga demikian. Dia bukan hanya dikenal di jajahan Babilonia, tapi dia juga dikenal di hampir di seluruh dunia, termasuk itu Baal juga dengar nama Daniel. Karena kerajaan Babilonia itu. Ya. Sebelum saya bahas itu, saya ingin mengatakan itu Baal ini bayangan antikris. Sebelum yang utama, siapa yang utama? Antikris. Antikris itu muncul, ada dulu babok-baboknya. Antara lain, ya itu Baal. Siapa lagi? Antikris. Ya saudara bisa lihat aja. Hitler mungkin, Mussolini atau siapa-siapa. Kenapa saya katakan dia bayangan antikris? Yang pertama, dia mengatakan aku adalah Allah. Saudara jangan lupa, saya sudah bahas dalam beberapa periode lalu. Nanti antikris itu akan menguasai bait suci, bait Allah yang didirikan oleh orang Israel, dia akan bertahta, itu dijadikan markasnya, dan dia akan mengatakan, aku adalah Allah. Ya kaum New Age Movement yang punya doktrin, kita semua adalah Allah, enggak mau, loh ini kok satu-satunya Allah. Nah. Yang kedua, dia akan menguasai dunia lewat uang antikris. Itu Baal juga demikian, karena dia sangat kaya dan luar biasa. Jadi kekayaannya Raja Babel itu, Raja Babilonia kalah. Ya, kalau misalnya itu Baal seangkatan dengan Daniel, berarti Daniel kan pemerintahannya kerajaan Babilonia. Kalah kalau jumlah kekayaan. Saya tuliskan di sana, menguasai dunia lewat uang. Nanti satu kali antikrisnya akan menguasai dunia lewat uang. Apa uang yang paling utama? Microchip. Sekarang kalau saudara pergi ke luar negeri, tidak usah jauh-jauh lah ya, ke Singapura begitu. Saudara misalnya uangnya itu ada di dalam, tidak bawa uang cash, tapi saudara bawa kartu-kartu yang saudara bisa beli di airport atau di mana, di Singapura. Saudara naik taksi, tidak usah bayar cash. Saudara naik MRT, naik bus, nggak usah bayar cash. Saudara mau makan di Orchard Road, nggak usah bayar cash. Ya, sekarang di Indonesia sudah mulai. Kok gitu Pak? Loh iya, kalau saudara beli Grab atau Gojek, kan nggak usah bayar toh sama yang nganter kan bisa, betul ya? Asal saudara punya apa saudara? Saldo. Shopee sekarang sudah ada Shopee Pay. Jadi saudara nggak usah ngasih uang ke tukang Grabnya atau tukang Gojeknya, sudah dibayar langsung, nggak pakai uang. Saudara pergi potong rambut misalnya, ya saudara tinggal gesek ATM, kalau saudara potong rambut di bawah pohon ya enggak bisa. Kalau potong rambutnya 25.000 gesek ATM kerepotan. Iya, kalau di salon pakai ATM semuanya cashless. Dan antikris akan menguasai lewat itu. Semua kartu-kartu itu dijadikan satu, microchip. Bukannya Indonesia sudah mulai. Katanya KTP nomor KTP NIK saudara itu akan menjadi nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak, ya itu sudah akan mulai masuk. Dan nanti Kristus akan menguasai dunia
lewat hal itu. Tetapi saya berdoa supaya yang mendengar dan beriman kepada Tuhan, kalau saat itu tiba, kita sudah ada di angkasa bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang saudara tidak yakin, saudara ketinggalan loh. Kalau saya khotbah ini tidak main-main. Apa yang saya katakan, itu kadang akan terjadi. Ya, hikmat Allah atau hikmat dunia. Jadi kita simpen dulu ini. Jawaban daripada ini. Dalam hal apa dia lebih berhikmat? Yang kedua adalah hikmat Allah atau hikmat dunia. Ayat 4, kaum pria, ya gantian. Mari kaum pria. Katakan haleluya, 2, 3, haleluya. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja, dan semarakmu dinajiskan. amin. Kalau saudara baca ayat yang keempat dengan teliti, saudara ulangi, langsung saudara bisa tahu jawabannya. Lihat, dengan hikmat dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Saya ulangi, dengan hikmat dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Ditegaskan ayat yang kelima, engkau sangat pandai berdagang, bisnis. Ya, lihat tuh, engkau sangat pandai berbisnis. Engkau memperbanyak kekayaanmu, dan jangan lupa, karena itu engkau jadi sombong. Kenapa jadi sombong? Karena kekayaannya bertambah. Kenapa? Karena dia pintar berbisnis. Dan itu firman Tuhan mengatakan hikmat dunia. Kalau ada pertanyaan, apa yang paling top, yang paling tinggi dari hikmat dunia? Apa sih? Jawabannya ini. Yang paling top dari hikmat dunia itu adalah kekayaan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih berkuasa? Kepandaian atau kekayaan? Coba saya mau tanya kepada saudara. Mana yang lebih berkuasa menurut saudara ya? Di mana saja, di dunia, di tempat apalah. Dalam dunia apapun, dunia bisnis, dunia sekolah, mana yang lebih berkuasa? Kepandaian atau kekayaan? Yang bilang kekayaan, coba angkat tangan saudara, saya mau lihat. Ya. Yang bilang kepandaian, angkat tangan? Ada, iya. Orang-orang yang cuma lulus SMA, karena dia menjadi pejabat, dia bisa dikasih gelar doktor, HC. HC itu artinya honoris causa, kehormatan. Banyak bos-bos yang cuma lulusan sekolah rakyat SMP, ya paling top SMA, bos-bos, tetapi punya anak buah PhD, doktor dari luar negeri dan luar angkasa. Betul ya? Saya lihat perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang di iklan TV, cintailah apa saudara? Produk, bukan produk.
karena dia pelat. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu cuma lulus SMA, tapi dia dapat gelar doktor, anak buahnya PhD, doktor, sekali lagi lulusan luar negeri dan luar angkasa. Uang, bukan kepandaian. Ya, yang paling top, yang paling berkuasa nih bukan lagi kepandaian, tetapi duit. Makanya firman Tuhan mengatakan rival Tuhan yang paling utama itu bukan otaknya manusia, tapi rival Tuhan yang paling utama adalah mamon, uang. Dalam uang itu ada rohnya, bukan ada nyawanya. Jangan keliru saudara, jangan saudara bilang, oh katanya Pak John dalam uang itu ada nyawanya. Jadi jangan sampai uang itu dirobek, nanti kita harus menguburkannya. Tidak ada rohnya. Ya, hikmat itu Baal ini jadi lebih hebat dari Daniel dalam hal apa? Mengumpulkan kekayaan. Dari mana dia dapat kekayaan itu? Bukan dari korupsi, tetapi dari kepandaiannya berdagang atau bisnis. Saya tidak menyuruh saudara menjadi anak Tuhan yang bodoh dalam berbisnis. Tidak. Tapi saudara dengarkan dulu baik-baik firman Tuhan ini. Kenapa? Karena hikmat dunia itu ya ujungnya itu kepada menumpuk harta, menumpuk kekayaan dunia, atau yang saya tulis dalam tanda petik, perbendaharaan duniawi. Hikmat dunia itu ujungnya numpuk perbendaharaan duniawi. Saya waktu mau menjadi pendeta didoakan oleh Pak Pendeta Timotius Subekti. Berkali-kali saya katakan saya dipanggil ke kamar hotelnya di Radisson waktu itu. Dan saya diajak bicara cukup lama, 4 mata. Ada beberapa poin yang dia sampaikan. Kamu mesti berusaha. Kalau bisa setiap anggotamu dipenuhi Roh Kudus, itu akan mempermudah kamu dalam pelayanan. Yang kedua, hati-hati soal uang. Makin banyak kamu terima uang, kamu juga harus makin banyak keluar uang. Ya, dan lain sebagainya. Apa Pak? Ya, kan yang jadi pendeta saya, bukan saudara, kan begitu. Kalau orang sudah kaya, maka dia kepingin dipuji, dipuja. Mungkin masih ada gereja-gereja sekarang ya, orang-orang yang kaya, yang nyumbang banyak untuk gereja, duduknya di depan. Kan saya pernah cerita waktu saya ada di satu tempat di Kupang, ada kursi pendeta, sebelahnya ada kursi, sebelahnya ada kursi. Saya bingung kok 3 kursinya. Oh saya ingat, saya mikirnya saya sendiri. Yang sebelah pendetanya, sebelah kanan itu mungkin istrinya, yang sebelah kiri itu saya, karena saya akan khotbah. Betul kan saudara ya? Kan saya pembicara tamu, saya akan khotbah, jadi saya duduk di depan. Tapi saya sungkan, kan enggak enak, enggak pernah saya gereja duduk di depan begitu ya. Terus saya diam saja. Ternyata sampai mulai saya enggak dipanggil-panggil untuk duduk di depan. Berarti memang bukan untuk saya. Yang lebih aneh saya melihat ada orang lain yang bukan isinya duduk di depan. Ya. Dan itu menarik hati saya. Namanya saya ini orangnya kepingin tahu begitu ya. Lain sama usil saudara ya. Kepingin tahu. Lain sama kepo. Lain. Kalau kepo tuh kepingin tahu semuanya. Kamu makan apa hari ini? Bayar berapa? Susuknya berapa? Ah itu kepo sekali ya saudara ya. Terus saya nggak tahan, saya tanya sama sebelah saya,
siapa yang di depan? Dijawab, itu donaturnya gereja yang utama. Oh begitu. Untung di sini enggak begitu. Ya, yang di depan-depan nih saudara hari ini terhormat. Karena saudara dianggap yang kaya duduk di depan. Haleluya. Ini yang paling kaya itu siapa saudara? Yang berdiri ini saudara. Ini paling kaya ini. Dia sama-sama berdiri dengan saya, Handi. Jangan lupa, Kasadilas ya. Apa tuh Kasadilas Pak? Makanya pesan saudara ya. Jangan taunya itu tahu tempe itu ya. Sekali makan yang aneh. Kalau sudah kaya dia ingin dipuji. Kalau sudah dipuji lalu apa? Sombong. Mau turun mobil, buka pintu, mobilnya mewah, kakinya turun, gini dulu. Mengebaskan debu. Kalau sudah keluar, begini dulu. Kayak TikToknya LCC itu. Wah, maksudnya apa? Supaya kutunya pergi dulu. Ya. Kalau makan di restoran, itu kursi yang dia duduin, sudah ada orang, dia ngomong sama pelayannya, pindahkan orang itu. Lupa dia sudah dulu, pindahkan, saya bisa booking semua restoran ini. Push. Kalau naik pesawat, turunkan semua orangnya. Saya akan booking pesawat ini, semuanya turun. Pesawatnya tidak jalan-jalan. Karena apa saudara? Termasuk pilotnya kan turun. Katanya disuruh turun semua katanya. Saya itu banyak baca cerita, dengar cerita ya. Saya masih ingat ceritanya adik saya Samuel itu. Satu kali Pak Eka Cipta almarhum. Anaknya kan sekarang jadi orang terkaya kesekian di Indonesia, 5 besar ya. Kalau grup nih di Wijaya Family nih, termasuk Andri David Wijaya. Eka Cipta Wijaya, nah, ini Andri David Wijaya, ini adalah cicitnya ya. Nggak tahu dari orang tua yang mana begitu. Dia datang ke Bali, ke Denpasar, adik saya nemenin. Atau meeting di Jakarta begitu ya. Meninjau ini, meninjau sana, dia ninjau BII, ninjau perkebunan sawitnya, itu pakai bis begitu ya. Tahu saudara siang makan itu apa? Nasi kotak. Makan nasi kotak. Ada warung sate enak, sorenya mampir, makan sate. Orang yang kaya tapi bisa seperti itu tuh asik saudara. Benar? Asik. Gak harus minumnya jus apa? Hah? Jus yang paling mahal jus apa? Yang sulit didapatnya. Jangan jus apokat, jus pepaya, ada itu kecil loh saudara ya. Hah? Jus-jusan yang paling mahal. Makan selalu di tempat yang mewah. Itu orang terkaya di Indonesia itu di foto viral, suka makan di satu warung di Semarang itu loh, warung apa ya, tahu pong, makan di sana. Kenapa? Orang dia senang makan tahu pong kok jadi repot? Nggak lalu kaya lalu gini, tahu pongnya panggil ke rumah, pingpong namanya. Makan di sana, itu paling enak saudara ya. Kalau di Bali ini banyak orang kaya itu banyak yang sederhana, makan babi guling, kita nggak tahu tuh tanahnya banyak. Kalau di Jawa, di Surabaya, Jakarta itu, woi kalau kaya itu kelihatan sekali penampilan dan semuanya. Orang Bali itu luar biasa. Ya, haleluya orang Bali. Loh, enggak ada orang Bali di sini. Yang ada panak Bali. Engken itu ya. Bu Komang, panak Bali. Wah. Kaya? Haleluya, harus saya yakin. Punya motor enggak? Jutawan, lebih dari 10 juta. 10 jutawan dia saudara.
lalu menganggap diri Allah. Maksudnya bukan begini, aku nih Allah. Allah itu diartikan ya memerintah, berkuasa. Nah ini saudara istri tapi saudara yang berkuasa di rumah. Suami di bawah keteknya istrinya. Lah, makanya saya melihat suami-suami di tempat ini banyak tekanan dalam hidup saudara. Tidak berani ketawa kan? Karena memang apa? Iya. Coba istri toleh wajah suami, coba toleh. Toleh, coba lihat dulu. Kasihan wajahnya. Terpuruk itu saudara. Saudara yang belum menikah, pikirkan 1000 kali sebelum saudara menikah. Ya. Tetapi lihat akhirnya, hancur. Firman Tuhan ini mengatakan demikian loh saudara. Aku ayat 7 membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Hikmatmu yang terpuja, semarakmu akan dinajiskan. Dinajiskan itu direndahkan. Kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Yang yakin katakan haleluya. Ini juga sudah digenapi. Aku besar. Tuhan akan membawa bangsa yang paling ganas. Ini dicatat dalam sejarah saudara. Ya. Tirus itu seperti ini loh. Kota yang dikelilingi oleh lautan. Ini kota pelabuhan. Luar biasa. Siapa yang dipakai oleh Allah untuk menghancurkan itu Baal? Adalah Raja, siapa? Ada yang tahu? Alexander the Great. Alexander the Great. Ceritanya itu begini, ini Tirus, ya ini dia, Tyre. Dia menyerang dari sini Alexander the Great. Tidak bisa dikalahkan, karena apa? Karena Tirus waktu itu juga punya armada angkatan laut yang paling hebat di seluruh dunia. Kenapa kok angkatan laut? Loh ya karena dia dikelilingi lautan begini loh saudara. Armadanya luar biasa, sedangkan Alexander the Great, armada angkatan lautnya kalah. Gimana caranya? Oh Alexander the Great ini ganas saudara. Dia menyuruh 3.000 tentaranya selama 7 bulan. Untuk apa? Nguruk laut. Diuruk lautnya dari sini. 700 sampai 800 meter. Ini bukan darat. Ini laut. Ini. Kalau sudah ditutup, diuruk, kapalnya percuma. Tentaranya, itu Baal ini kan ada sebagian besar kan di kapal-kapal itu. Armadanya. Dan begitu sudah nyambung, urukannya, tidak lama hancur, Tirus. Gimana nasibnya itu Baal? Dia dipenggal, dihancurkan, 7 bulan dia uruk laut. Jadi kalau sekarang mau reklamasi, benua kan tidak jadi reklamasi. Ya. Kalau saudara mikir, apa bisa nguruk laut? Loh, Singapura itu memperbesar wilayahnya, menguruk laut. Saudara lihat apa tuh ya, Dubai apa ya, dia membuat tempat baru yang gambarnya seperti pohon kurma itu loh, Dubai ya, Dubai. Itu nguruk laut, itu dulu nggak ada, bisa ada. Jadi jangan heran, zaman dulu, zamannya ini tahun 597 sebelum Masehi, sudah Alexander the Great 573 ya, nguruk laut. Begitu nyambung, iya hancur Tirus. Ini loh, firman Tuhan ini digenapi. Jadi jangan main-main saudara. Baik firman Tuhan yang berkata soal berkat
maupun soal penghukuman, itu pasti akan digenapi. Jadi soal akhir zaman juga pasti akan digenapi. Haleluya. Waspada saudara. Saya kasih firman Tuhan yang keras, yang dalam. Ini supaya saudara makin waspada. Bacakan 8-10, Yeskel 28. Mengatakan apa? Engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah, padahal terhadap kuasa penikamu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Waktu firman ini disampaikan, itu Baal masih berkuasa, masih senang-senang aja, masih hebat ya. Tetapi akhirnya kan digenapkan seperti cerita saya tadi itu. Maka poin yang ketiga, mari kita omong dengan suara yang keras. 2, 3, gunakan kesempatan. Ayo saya ajak saudara baca. Lukas 16 ayat 9. Lihat ke depan, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Dalam terjemahan bebas King James Version yang modern mengatakan, buatlah, kalau Indonesia kan ikatlah persahabatan. Lihat ada tanda petiknya itu loh. Buatlah bagi dirimu sendiri sahabat-sahabat dengan mamon yang tidak jujur. Saya ulangi, bikin bagi diri saudara teman-teman, caranya dengan mamon yang tidak jujur. Mamon ini uang. Uang itu selalu tidak jujur. Teman itu bisa didapat dengan uang. Kan ada peribahasa, ada gula, ada apa saudara? Semut. Saudara uangnya banyak, temannya banyak. Enggak ada uang, teman-teman pada pergi. Jadi mumpung sekarang nih saudara masih pegang uang. Kan enggak ada yang enggak pegang uang toh. Semua kan pegang uang. Gunakan dengan baik. Lihat tanda petik baik itu. Artinya baik itu apa? Ajak mereka kepada keselamatan, mempererat pertemanan, dan lain sebagainya. Saudara bisa jawab. Saya, maaf ya, saya harus ngomong ini, tapi saudara harus mendengarkan. Maaf juga yang di First Media atau di YouTube melihat. Saya melihat anggota saya ini, maaf loh saudara ya, jangan marah ya, tapi ini kenyataan. Saudara ini terlalu pelit dengan teman sendiri. Kalau di tempat-tempat yang lain itu, kersel, ya, mereka bisa kersel itu terus makan-makan di restoran. Kok tahu Pak? Loh, kan saya bolak-balik cerita, saya ngeliat orang di restoran, iya, di restoran, sembayang, bahkan kerselnya di restoran, makanannya sudah keluar, mereka masih berkersel. Saya mikir nanti dingin makanan yang mending saya makan begitu. Jadi yang kersel ini enggak konsentrasi, yang LCC-nya, komselnya, pemimpin komselnya jelaskan, yang lain pada ngeliat ke ayam goreng, ke puyuh, ke mie begitu ya. Apalagi enggak ditutup, jadi semua pada ngeliatin. Kalau kita itu ya terlalu pelit. Semuanya untuk dirinya sendiri. Bahkan jarang ingat sama pendetanya. Jadi terima kasih, saudara yang ulang tahun atau lagi bersuka cita, saudara ingat pendeta saudara. Bukan hanya waktu susah, saudara ingat kami. Tapi waktu senang juga saudara ingat kalau saudara itu punya bapak dan ibu rohani. Ya. Terlalu pelit. Coba pukul kiri kanan saudara. Colek gini, colek dulu. Kasih tahu jangan pelit begitu. Ya, kasih tahu dulu jangan pelit. Ya. Nanti saya yakin
Munari nanti akan diborong oleh Andri David. Wih, haleluya. Masalahnya dia terus nanti nggak ada, dia kerja lagi. Ngajak orang ke gereja itu enggak gampang, saudara, enggak gampang. Saudara mesti korban. Korban yang pertama itu korban uang. Mungkin saudara jemput dia, lah saudara kan perlu bensin untuk ke rumahnya. Korban waktu, tapi yang pertama itu korban uang. Pulang gereja ajak dia makan jadi dia happy. Kenapa setiap minggu aku pasti diajak makan? Senang dia, lama-lama dia akan ketarik datang gereja. Karena saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kita ibadah ada roh Tuhan, pasti roh Tuhan yang akan bekerja dalam hatinya. Itu loh, yang penting dia dibawa dulu. Yang penting dibawa dulu dalam gereja. Kalau dia tidak masuk gereja, bagaimana dia bisa dengar firman Tuhan? Ya, itu loh kuncinya. Ajak. Nanti siang kita makan bareng yuk. Iya. Tapi sebelumnya ikut saya ke gereja dulu. Ingat ceritanya Pak Pendeta Sukedane. Ingat baik-baik. Saudara masih ingat? Dia dibawa oleh pamannya dari desa. Kenapa dia mau ikut? Karena mau diajak jalan-jalan ke kota Denpasar. Tetapi sama pamannya belum diajak jalan-jalan dulu, tetapi langsung dibawa kemana? Ke gereja. Habis dari gereja baru jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya juga makan toh saudara. Maksud cuma jalan-jalan keliling-keliling saja. Juga makan. Itu yang dilakukan oleh pamannya. Dia jadi apa sekarang? Jadi hamba Tuhan. Saudara tidak pernah tahu. Saudara menabur, hasilnya apa? Yang penting tabur. Amin. Kalau saudara tidak pernah nabur, saudara tidak akan pernah menuai. Itu loh prinsipnya. Dan tujuannya apa? Supaya nanti saudara diterima dalam kemah abadi. Apa itu kemah abadi? Kerajaan surga. Loh, kok begitu Pak? Ini loh ayatnya. Jelas ayatnya. Kamu diterima dalam kemah abadi. Caranya, bikin bagimu teman-teman dengan uang. Kalau nggak ada uang, sudah nggak ada teman, enggak? Percaya saya. Jadi mulai sekarang itu saudara jangan terlalu pelit sama teman-teman di luar sana. Kalau di dalam sini mau pelit terserah sudah, sama-sama pelit ya biar no. Sama yang sana loh. Misalnya Bu Neni suka kasih makan, ya tetangganya yang orang agama lain. Wih sering kirim makanan, dia akan tersentuh. Dia lalu tanya, gimana kok bisa makananmu masaknya enak? Nanti Neni jawab, itu karena pertolongan Tuhan saya. Jadi jangan bilang, oh itu karena ada uang bisa beli bahan yang enak hasilnya enak, jangan begitu. Oh itu karena mertua saya dulu dia ngerantang di Jawa, betul ya mertua ya? Dia menurunkan ilmunya pada saya, jangan begitu. Nanti orang itu akan tertarik, ya. Supaya apa? Tujuannya supaya saudara diterima dalam kemah abadi. Saudara dari zaman dulu firman Tuhan itu mencatat, orang itu selalu terikat dengan uang. Saya kasih contoh 2 saja, yang lainnya nanti saudara silakan milih. Ngisi dalam karsel yang akan datang kan begitu. Lot. Dia melihat lembah Soar yang subur. Hijau matanya. Dia enggak mikir, Abram ini pamannya lebih tua yang harus dihormati. Mestinya kan suruh yang tua milih duluan toh. Contoh ya, yang gampang kalau saudara makan bersama teman-teman dan sebagainya, saudara lihat siapa yang paling tua yang saudara hormati suruh diambil dulu. Itu pelajaran dasar. Jangan saudara yang muda, ambil dulu. Yang tua ketinggalan, terakhir yang tua mancing saudara. Obo, cuma dapat kuah. Kasihan, sudah tua. Saudara jawab alasan, Pak dia kan sudah tua, sudah
puas menikmati hidupnya. Lu kok begitu loh? Dia lupa ada pamannya. Dia milih mata udah hijau. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Lot mengeluarkan 2 suku yang dikutuk oleh Tuhan. Kemudian yang perjanjian baru, Yudas. Bukan dari awal Yudas itu mata duitan, tidak. Dia jadi bendahara. Lupakan salahnya Yesus milih Yudas jadi bendahara. Tidak salah. Yudas ini pinter ngitung, dikit-dikit kalkulator, dikit-dikit kalkulator, dikit-dikit kalkulator. Saudara jangan kalau temenan tuh jangan dikit-dikit kalkulator. Nanti pergi makan munari di kalkulator. Kamu ngambil pentol berapa, kamu bayar sekian, sekian. Jangan begitu saudara ya. Karena uang, lalu Yudas terpikat. Orang yang sudah diberkati, saya tulis urusannya selalu dengan uang. Kenapa? Ngerasa itu miliknya. Coba saudara lihat ke depan dulu. Ada quotes yang bagus dari Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup untuk 7 generasi. Namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Itu Gandhi ngomong gini. 7 generasi cukup, tapi untuk 7 orang serakah tidak cukup. Saya beberapa waktu lalu ada yang posting di grup keluarga ya, artikel, saya ketikkan kepada saudara, ini bagus sekali. When God blesses you financially, don't just raise your standard of living, raise your standard of giving. Ini yang juga Pak Subekti omongkan sama saya. Ketika Tuhan memberkati saudara secara finansial, jangan hanya menaikkan standar hidupmu, tetapi naikkan standarmu dalam memberi. Haleluya. 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 Kok takut saudara yang jawab ini? Dulu waktu gajinya masih kecil, malam makan bakso sudah lumayan. Isinya tahu tempe sehari-hari, telur sesekali. Saudara ke gereja ngasih kolekte misalnya 5.000, ini contoh saja. Naik. Sekarang sudah makan di tempat-tempat yang mahal, misalnya Gosa, Ayu Minantri. Kolekte berapa saudara? Pak, Tuhan Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Loh. Dulu saudara kasih pendapatan saudara pas, saudara masih bisa ngasih kas sosial. Sekarang saudara sudah naik diberkati Tuhan. Kalau kasih sosialnya tetap jumlahnya lumayan, tetapi sekarang malah enggak ngasih. Atau ngasih tapi tetap dari dulu 10 tahun lalu sampai sekarang 100.000. Kolektor dari saudara masuk gereja sampai sudah 10 tahun, 20 tahun, 5.000. Saya ulangi, ketika Tuhan memberkati saudara secara finansial, jangan hanya naikkan standarmu dalam hidup, tapi naikkan standar dalam memberi. Ini omongan yang sangat bagus. Kenapa? Kalau saudara tidak pernah nabur, saudara tidak pernah nuai. Saudara nabur sedikit, saudara menuai sedikit. Itu prinsip itu bukan prinsip untuk orang Kristen, untuk semua orang. Kalau saudara hanya menabur untuk dirimu sendiri, keluargamu sendiri, hasilnya apa? Ya itu. Kalau saudara nabur di mana-mana, hasilnya di mana-mana. Makin diberkati, hubungan dengan Tuhan itu makin dekat atau makin jauh? Ini pertanyaan.
Ini bahan perenungan buat saudara. Saya makin diberkati Tuhan. Dulu datang ke Bali, tidak punya apa-apa. Sekarang punya rumah, punya mobil, punya motor, punya pekerjaan. Hubunganmu dengan Tuhan makin jauh atau semakin dekat? Bagi saudara yang sudah diberkati, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengumpulkan harta di surga. Karena apa? Ayo kita baca bersama Matius 6, 19, 20. Mari angkat suara saudara, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yang lebih keras, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Ayat ini jelas ya. Jadi kita jangan cuma amin, 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 amin untuk ayat yang menyenangkan, memberkati hidup kita. Tetapi ini juga penting. Kumpulkan harta di surga. Ayat 20 jelas. Kumpulkan harta di surga. Jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Kiranya firman Tuhan ini bukan lewat kiri keluar kanan, tetapi saudara praktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh, ku rindu, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Akui dari mulut saudara, Dia Rajamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan, serukan, berdaulat.
berdaulatlah atas hidupku Tuhan. Engkaulah penguasa hidupku, karena semua yang aku miliki ini berasal dari Engkau. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu pagi ini. Terima kasih buat teguran firman-Mu bagi kami jemaat GKJ. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami boleh mempunyai hikmat dalam setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak terlena dengan berkat-berkat-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu boleh mempererat hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh mempergunakan setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin benar, semakin mengenal Engkau dengan benar, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai terus kehidupan beliau, semakin hari semakin luar biasa, dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka dalam perkara firman Tuhan yang paling sederhana, dan tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, Tuhan berjanji akan menyertai kehidupanmu, dan berkat-berkat firman Tuhan yang sudah dituliskan akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap yang datang sehat, pulang mereka lebih sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam masalah Tuhan menolong. Kami percaya janji-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu, iya dan amin. Kami akan pulang dengan bawa perlindungan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.